Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk mempelajari urusan-urusan yang berada di dalam agama kita, dan dengan itu semua kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, menjadikan sebab bagi bertambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan diri kita orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan untuk diri kalian itu pasangan-pasangan dari jenis-jenis kalian sendiri, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sakinah, menjadikan ketenangan, menjadikan cinta kasih untuk kalian, dan ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Dari ayat ini kita jadi faham bahwasanya sesungguhnya setiap manusia itu memerlukan, atau setiap manusia itu butuh dengan yang namanya pasangan. Dan pasangan yang dimaksud di sini adalah keluarga. Seorang suami, seorang laki-laki mempunyai pasangan seorang wanita, dan seorang wanita mempunyai pasangan seorang laki-laki. Dan ini menjadikan manusia berpasang-pasangan ini adalah merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah menjadikan manusia-manusia ini berpasangan? Allah mengatakan, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allah untuk menjadikan diri kita ini tenang, lalu ada mawaddah, ada cinta, ada kasih. Ini yang ingin ditujukan di dalam keluarga atau di dalam pemasangan antara laki-laki dengan wanita. Tujuannya adalah litaskunu ilaiha, supaya manusia itu tenang, hidupnya menjadi tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu Allah yang akan menumbuhkan nanti adanya cinta kasih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita jadi faham pula bahwasanya setiap keluarga yang dibina di dunia ini tujuannya pasti tidak akan lepas daripada ini. Ada yang punya keluarga tidak ingin jadi tenang? Tidak ada. Adakah orang yang di dalam keluarganya ingin tidak ada cinta kasih, hendak ribut terus? Kan ada. Semuanya menginginkan adanya cinta kasih. Kenapa? Karena sesungguhnya urusan berkeluarga ketika keadaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu urusannya bukan hanya di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita ketika manusia itu di dunia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam keluarganya Allah jadikan ketenangan, Allah jadikan cinta kasih, Allah jadikan ketaatan di dalam keluarga tersebut, nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan bersama anak dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, "Jannatu adnin yadkhulunaha." Surga Aden yang akan dimasuki oleh mereka ini, "Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Dan akan masuk ke dalam surga tersebut
orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang hidupnya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, min abaihim, bapak-bapak mereka akan jadi satu di sana, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan seluruh keluarga mereka akan berada di surga tersebut. Ini kenikmatan. Bagaimana seandainya kita ini masuk surga, lalu kemudian wal'iyadu billah istri kita tidak masuk surga, kada ketemu pian lawan mamanya, atau ibu bapaknya masuk surga, anaknya tidak ada di surga, anaknya justru berada di neraka, kada nyaman karena tidak ketemu. Tapi Allah katakan kalau yang soleh semuanya di dalam keluarga yang intinya adalah sakinah, mawaddah, warahmah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu keimanannya, kebaikannya, kesolehannya ini diikuti oleh keluarganya, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan kumpulkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita di dunia saling mengasihi, saling peduli, saling mengerti, berkumpul di dunia, nanti di akhirat akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan yang ingin dicapai. Lalu bagaimana cara mencapai tujuan yang seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan cinta kasih di dalam keluarga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang jadikan. Bukan muncul dengan sendirinya. Bukan muncul terus ada sendiri, tidak, tapi Allah yang menjadikan adanya cinta dan kasih di dalam keluarga tersebut. Lalu Allah lagi yang akan mengumpulkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu aturan atau cara atau wasilah untuk mendapatkan yang seperti ini harus mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan mengikuti aturan yang lain. Kita pakai aturannya barat, kita pakai aturannya sekuler, liberal. Ya, kalau tidak mungkin. Aturan yang harus dipenuhi adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Allah yang akan menjadikan keluarga itu baik, lalu karena Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan mereka bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pegang. Aturan yang kita pakai harus aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah mengajarkan segala sesuatu dan Rasulnya mengajarkan segala sesuatu bagaimana untuk membina sebuah keluarga yang baik. Yang pertama harus dipikirkan, yang pertama harus dijalankan itu adalah memilih pasangannya itu kayak apa. Iya kan? Harus dipilih pasangannya ini. Sebab kalau pasangannya sembarangan, tujuan yang seperti ini akan susah untuk dicapai. Pian kalau tahu orang yang mengingun burung-burung jenis-jenis burung yang bagus, atau ayam misalnya, ayam-ayam yang bagus, itu kadang maunya ayamnya dikawinakannya lawan ayam sembarangan. Atau orang yang punya peliharaan kucing-kucing yang bagus, kucing-kucing luar negeri yang mahal, kadang mungkin kucingnya dikawinakan lawan kucing kampung. Pasti akan dicarikan bibit yang baik. Supaya apa? Supaya keturunannya akan menjadi baik. Dan ketika kita ingin menjadi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara. Dan Rasul SAW mengabarkan kepada kita, sebelum orang itu menikah, maka dipilih dulu seperti apa sih pasangan yang harus kita punya. Kalau ada kayak ini repot, bebarang misalnya, pokoknya bebinian jari yang lakian, pokoknya jari binian, pokoknya lelakian bahaya, ada bapak, ya kan? Lelakian besi sesengot sudah cukup. Tidak seperti itu. Di dalam Islam disebutkan as-sifatul lati yustahabbu tawaffuruha fi zaujah, sifat yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Calon istri ini seperti apa sih supaya sakinah, mawaddah, warahmah, masuk surga bareng-bareng? Seperti apa caranya? Maka disebutkan ada istri ini, kriterianya ada disebutkan oleh syariat. Yang pertama sifat atau kalau orang Jawa kan bobot, bibit, bebet, apalagi ada pokoknya nanggaya itu ya. Kalau bobotnya itu nanggaya ini. Yang pertama adalah antakuna dzatad din,
Yang pertama, kalau mau jadi istri keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, masuk surga bareng-bareng bersama satu keluarga, pilihlah wanita yang mempunyai agama. Maksudnya mempunyai agama itu lain KTP-nya bertuliskan agama Islam lain. Yang dimaksud yang punya agama ini faham tentang urusan agamanya. Kenapa? Karena wanita yang mengerti tentang urusan agama adalah wanita salihah. Dia ini lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Allah mengatakan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Bahkan Allah mengatakan seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang yang tidak punya iman. Orang-orang musyrik meskipun mereka itu bukan budak dan kecantikannya mempesona kalian kata Allah. Apa ukurannya dikatakan oleh Allah lebih baik? Karena wanita-wanita tersebut punya pemahaman agama yang baik. Ini sifat yang pertama yang harus kita wujudkan dalam wanita yang akan kita nikahi. Mungkin ini berguna juga kajian ini bagi yang belum menikah. Nanti kalau mau menikah cari yang kayak ini. Bagi yang sudah menikah mungkin istrinya nanti diajari supaya menjadi seperti ini. Atau mungkin yang sudah menikah istrinya sudah kayak ini, ya mencari yang lain lagi, ya kan? Jadi 2, jadi 3 tidak ada masalah. Tapi yang dicari bobot bebetnya nang kayak ini. Nah ini antakuna dzatuddin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadhbar bidatid din. Pilihlah kata Nabi yang punya agama, yang mengerti tentang urusan agama. Taribat yadak. Beruntung orang yang memilih seorang istri yang mengerti tentang urusan agama. Kenapa? Karena nanti enak Pak. Kita ini kalau hendak mengajari sembahyang lawan kakanakan, ya kalau lelakian ini biasanya kan sibuk kalau begawe keluar, ada yang kerjanya di luar kota, di luar pulau, di mana-mana, bisa seminggu sekali baru balik. Ketika istri itu solihah, maka nyamanlah hendak mengajari anak-anaknya ini tadi. Anaknya diajari sholat, anaknya diajarinya tauhid, anaknya diajarinya budi pekerti yang baik. Abahnya datang tinggal nyaman, ayo nak kita ke masjid, langsung paham si anak ini tadi. Nah ini pentingnya seorang istri, bibit atau bakal istri yang mempunyai agama ini tadi. Dan dikatakan pula idajtama'a ma'ad-dini jamalun wa hasabun wa malun fahuwa khair. Kalau seandainya terkumpul dalam satu wanita ini tadi, ada agamanya bagus, mukanya cantik, keturunannya baik, hartanya banyak, ini namanya rezeki nomplok, ya kan? Nah. Ya kalau Rasulullah kan menyuruh fadhfar bidatid din. Tidak usah pilih wajahnya, tidak usah terlalu memperhatikan keturunannya. Yang penting keturunan orang bujuran aja ya kalau. Tidak usah memperhatikan hartanya. Fadhfar bidatid din. Kalau didatangkan pilihan kepadamu, pilih yang agamanya bagus. Tapi pas orang ini kebujuran, agamanya masya Allah, wanitanya solehah, muhanya bungas, cantik, dari keturunan orang baik-baik dan berharta banyak. Ya sudah ini bonus ini ngarannya segala macamnya dapat yang baik. Karena Rasulullah mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Nah, wanita itu dinikahi dengan 4 sebab. Ternyata pada calon wanita yang akan kita nikahi 4 sebabnya ini ada semuanyaan. Ya sudah istimewa ini. Ngalih dicari lah kalau yang kayak ini Pak. Biasanya pasti ada aja kurang-kurangnya sedikit ya kalau. Tapi kalau sudah ketemu semuanyaan yang bagus, maka ini masya Allah. Ini yang pertama yang harus diadakan di dalam sifat wanita. Sifat yang seperti ini yang kita cari untuk wanita tersebut. Kemudian yang kedua antakuna dzata 'athf wa hannan. Carilah wanita itu yang lembut dan penyayang. Jangan wanita nang pina wani bekelahi misalnya ya Allah nang taguh wanitanya. Nah, yang lembut. Tunjukkan sifat seorang wanita. Artinya dia wanita ada kelembutan pada wanita dan hanan ada penyayang. Artinya sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya. Artinya lembut dan sayangnya dia ini akan berguna untuk keharmonisan sebuah keluarga. Pian bayangkan aja kalau nang baisi istri kada lembut ya kalau nang model gerusah-gerusuh misalnya. Nah ini atau tidak penyayang, ya kan? Telat sedikit pian memberi uang belanja, sudah.
di embargonya segala macam, di boikotnya sana sini. Kada diulahakannya kopi, kada diulahakannya sarapan. Sarapan mana, Ding? Belanja pian aja terlambat kok hendak sarapan, kan ada sarapan jadi. Ini keras benar ini kalau wanita nang kayak ini, bahaya. Tapi dicari yang lembut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisa'i rakibnal ibil, salihun nisa'i Quraisy. Wanita ini Rasulullah untuk menunjukkan ada wanita yang baik itu, ada salah satu contoh kata Nabi itu wanita-wanita Quraisy. Wanita Quraisy ini mandiri orangnya, istilahnya bisa melakukan segala sesuatunya itu bagus, bisa naik onta kata Nabi, ahli dalam menaiki onta, ya kan? Ini wanita-wanita Quraisy, dan mereka ini dikatakan adalah orang-orang yang paling lembut kepada anak-anak mereka ketika anak-anak mereka itu masih kecil. Ada pemukulan sedikit anaknya dikibitinya, apalagi semalam zamannya belajar online ya. Kalau ada mama-mama yang kurang sabar, anaknya sudah tiap hari dipelintirnya, dikibitinya karena kada mengerti pelajaran yang ada di sekolah. Padahal mamanya yang kurang bisa mengajarkan. Tapi wanita Quraisy kata Nabi, ini mereka adalah orang yang paling lembut, paling penyayang kepada anak-anak kecil mereka. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadih. Dan mereka ini adalah orang yang lebih memelihara kehormatan suaminya. Ini wanita-wanita Quraisy. Makanya keadaan wanita Quraisy ini ketika pindah ke Madinah, keadaan wanita Madinah ini bertolak belakang dengan orang-orang wanita Quraisy. Wanita Quraisy itu nurut kepada lakinya. Ujar laki kayak ini, inggih. Ujar laki seperti ini, iya, sami'na wa ata'na. Ini wanita-wanita Quraisy seperti itu. Pindah ke Madinah, wanita Madinah ini beda, tidak seperti ini. Wanita Madinah ini ada kadang-kadang model yang ya kadang-kadang lembutnya, kadang menurutnya, nang kayak itu nah. Terus ada sahabat yang mengeluhkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena setelah wanita-wanita Mekah ini tadi, Quraisy tadi berkumpul dengan wanita Madinah karena hijrah, ya modelnya diajarinya gitu nah. Kelas lawan laki jangan kayak itu, kayak ini jadi. Nah, kayak itulah. Nah, ini jadi masalah dengan para sahabat. Mengeluh, sahabat kok berubah? Istri-istri saya ini orang-orang Quraisy kok berubah? Dulu kada kayak ini, wanita-wanita Quraisy itu orang-orang yang taat kepada suami-suami mereka. Nah, ini salah satu sifat yang harus ada pada seorang wanita, agamanya bagus dan lembut dan penyayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, pokoknya penyayang. Lawan kucing aja disayanginya. Makanya ada salah satu peribahasa ibaratnya kalau mencari bini itu yang ketujuh beingun kucing. Loh kenapa? Kucing aja disayanginya, apalagi pian kena jadi lakinya lebih disayanginya lawan si bini ini tadi. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, yustahabbu an takuna bikran. Disukai wanita itu dalam keadaan perawan. Disukai oleh Nabi SAW. Artinya dianjurkan kepada para sahabat kalau mencari bini itu yang perawan. Ini lebih disukai. Kenapa? Karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi, Jabir bin Abdullah. Lalu ditanya oleh Nabi, dia mengatakan, wahai Nabi, saya baru kawin. Lalu Nabi mengatakan, abikron am thayyiban? Istrimu itu perawan apa janda? Ujar Nabi SAW. Maka si sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, thayyiban ya Rasulullah. Istri saya janda. Fahalla bikran. Kenapa ya? Gampangnya, kenapa wahai Jabir kada memilih yang perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Nanti kamu bisa bermain-main dengan dirinya dan dirinya pun bisa bermain-main dengan kamu. Nah ini kada perlu dijabarkan yang lebih panjang ya, kalau kada nyaman. Sudah tahu aja pian-pian ini insyaallah. Ya kan bisa bermain-main antara laki yang perawan ini tadi. Lantas apakah terus tidak boleh kawin dengan janda? Bukan seperti itu. Rasulullah itu mengatakan kalau mau yang bagus bisa tula'ibuha wa tula'ibuka, bisa kamu bermain dengannya dan dia bermain denganmu, itu cari yang perawan kata Nabi. Apakah terus janda tidak boleh? Tidak ada masalah. Rasulullah SAW menikahi janda. Kan istri Nabi yang perawan kan cuma Ibunda Aisyah, yang lainnya kan janda semua.
Maka boleh ketika ada qarinah, ada alasan untuk seseorang itu menikahi janda, bahkan lebih bagus mungkin. Misalnya karena untuk menghibur si janda ini karena suaminya meninggal dunia, ya kalau sudah ding, kada usah terlalu menangis, ya kan. Kayaknya 4 bulan 10 hari lagi ada tuh gantinya, ya kan. Nah, nang model kayak itu ibaratnya, karena wanita dalam keadaan iddah tidak boleh dilamar. Tidak boleh dilamar. Jadi itu di dalam iddahnya dia dibiarkan, tidak boleh. Jadi ada dengan isyarat-isyarat yang seperti itu. Atau mungkin ini orang istrinya orang soleh di zaman salafus soleh seperti itu. Orang ini menikahi bekas istri seorang ulama besar. Tujuannya cuma satu, apa? Ingin bisa mendapatkan atau membaca koleksi kitab yang dimiliki oleh ulama besar ini tadi. Dikawininya bininya ini tadi. Ingin mendapatkan kitabnya, ingin belajar agama dengan bagus. Kalau kada kawin lawan yang janda ini tadi, kada kawan hendak baca buku-bukunya ini. Bukunya banyak sekali. Akhirnya dinikahinya untuk bisa belajar daripada buku-buku yang ditinggalkan oleh seorang ulama besar tadi. Atau mungkin kita menolong wanita tersebut, anaknya banyak. Ini biasanya alasannya kayak itu, kalau anaknya banyak, kadang-kadang yang maingun, tidak ada yang memberikan belanja, maka dinikahilah wanita janda ini tadi. Dan ini adalah bagus, bukan salah. Rasul SAW cuma mengajarkan kalau mau yang bagusnya kayak ini. Bukan berarti kalau menikahi janda tidak bagus, tidak, tetap sama-sama bagusnya. Asal jangan dipacari aja bekas bini orang, ya. Kalau dikawin, dibujurakan, dinikahi, diatur dan segala macamnya, maka itu menjadi sebuah yang bagus, sebuah perbuatan yang bagus. Ini yang ketiga. Yang keempat, antakuna jamilatan muti'atan aminatan. Dan hendaknya wanita itu jamilah. Jamilah ini bisa berarti cantik, juga bisa berarti cantik akhlaknya, cantik kepribadiannya. Wa muti'ah, dan dia itu penurut, taat kepada suaminya. Wa aminah, dan dia ini juga amanat, bisa memegang amanat karena ditinggal suaminya, bisa memegang menjaga urusan rumah tangganya. Nah, jamilah bukan berarti harus muhanya cantik. Kenapa? Karena kalau seorang pian biasa melihat lah. Ini ulun pengalaman melihat orang ini beisi bini bungas, luar biasa bungasnya kayak bintang film. Kawin lagi, lawan bini yang hanyar ini jauh kalau dibanding bininya nang lawas. Ibaratnya bininya yang lawas ini nilainya 9, inya kawin lagi lawan nang nilainya 4. Kenapa dia bisa kecantol? Karena jamilah, penampilannya, performanya ini bagus, wanita yang nilainya 4 ini tadi. Sedangkan yang bungas banar ini tadi kurang baik, akhlaknya kurang baik, performanya kurang baik, dibawa bepandir kada nyaman. Kan laki-laki ini kan biasanya kalau nang dibawa bepandir pina nyaman, ya kalau nang bebiniannya pina beungah-ungah. Ini ketujuh lakiannya. Ya Mas Ji. Akhirnya apa? Wajahnya tidak jadi soal, akhirnya kelihatan bungas. Artinya auranya, ujar orang demi ini kan, menunjukkan kebungaan keluar, jadi kelihatan bagus. Nah, ini jamilah, wa muti'ah, dan taat penurut, dan juga aminah. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, su'ilan Nabi SAW ayyun nisa'i khair. Wahai Rasulullah, wanita seperti apa yang paling baik untuk dinikahi itu seperti apa? Maka Nabi mengatakan, allati tasurruhu idza nazar. Kamu jadi senang kalau lihat dia. Ya kan? Melihat wajahnya itu senang kita. Kada harus bungas. Ya kan? Tidak harus yang bungasnya yang model kayak bintang film di TV-TV, kada harus seperti itu. Tapi ketika kita melihat senang. Wa tuti'uhu idza amar. Dan ketika engkau memerintahkannya, dia taat. Disuruh apa ya lelakinya hakun, asal jangan maksiat. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wala fi malih. Dan tidak pernah menyelisihi, tidak pernah membantah, tidak pernah menyelisihi apa yang tidak disukai oleh lakinya. Suaminya tidak suka dengan ini, maka dia tidak pernah menentang apa yang dikatakan oleh suaminya, saya tidak suka, baik di dalam dirinya ataupun di dalam urusan keluarganya. Deng, aku kada ketuju ikan pakai baju habang denge, kada dipakainya baju habang.
Ya kan? Ding, aku ketujuh ikan baju kuning, dipakainya baju kuning lawan pembinaan. Taat dia. Untuk apa dia ini melakukan semua ini? Supaya suaminya ketika memandang dirinya ini senang. Adalah ustadz wanita yang kayak itu, ustadz yang kayak semunyaan tadi. Pesan di mana? Ya tahu, pesan di Jepang lah misalnya, ya kan? Pokoknya ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari ciri-ciri ini ada yang bisa kita yang mengaturnya. Maksudnya, meskipun dia tidak seperti ini, tapi kemudian kita ajari dia, kita didik dia, bisa dia menjadi seperti ini. Ada yang memang harus dari sananya juga. Yang penyayang tadi, kalau dari sananya. Kalau memang kada penyayang, wanitanya pengamukan, darah tinggi segala macam, nah ini ujung-ujungnya tetap pengamukan. Kadang mungkin bisa ditundukkan si wanita ini tadi. Nah ini beberapa sifat yang ada pada wanita. Kalau kita mau memilih seorang wanita untuk menjadi istri, ini hitungannya. Agamanya bagus, ya kan? Kalau tadi sudah agama bagus, jamal, hasabnya bagus, malnya bagus, ini rezeki nomplok, ya kan? Lalu penyayang kepada anak-anaknya, penyayang kepada suaminya, diutamakan yang perawan. Kalau ada perawan, Ustaz, kau masih gadis atau sudah janda misalnya kayak itu kan, ditakuni. Tidak ada masalah antara perawan dan janda, tapi yang lebih utama kata Nabi SAW adalah yang perawan. Lalu antakuna jamilah muti'ah aminah, ya kan, bagus performanya, ya kan, akhlaknya bagus, muti'ah, dia taat kepada suami, dan aminah, dia menjaga amanat yang dibebankan kepada dirinya. Karena wanita ini ibaratnya menteri dalam negeri, ya kan, lakinya keluar, ini menteri mengurusi urusan dalam negeri. Kalau kada becus, tidak amanat, bahaya, bisa kacau keluarga, tidak akan tercapai sakinah mawaddah warahmah, tidak akan bisa nanti masuk surga secara bersama-sama sekeluargaan. Ini sifat wanita kalau kita hendak mencari bini atau menambah bini misalnya, cari yang seperti ini. Yang kedua, sifatul lati yustahabu tawafuruha fi zauj. Kalau tadi sifatnya yang laki-laki, perempuan, sekarang sifatnya laki-laki, biniannya pun memilih juga. Nyaman pian hendak pilih-pilih, ulun gini hendak memilih. Nah, bebinian, pian besi anak bebinian misalnya, ya kan? Dia memilih yang seperti inilah contoh yang diajarkan oleh Nabi, oleh syariat untuk memilih seorang laki-laki. Yang pertama sama dengan yang wanita, ayyakuna dzadin, punya agama. Maksudnya punya agama tadi, paham tentang urusan agama, mengerti tentang urusan agama. Kenapa? Karena laki-laki kalau tidak ngerti agama bahaya. Laki-laki ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kepada laki-laki. Bagaimana cara untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka? Ya dengan memahami agama. Kalau agama tidak faham kayak apa hendak menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, yang ada malah memasukkan ke dalam neraka. Yang punya agama, kata dikatakan di sini sifat yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Allah, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Bahkan seorang budak ketika dia mempunyai agama yang bagus, dia lebih baik daripada orang yang tidak punya agama atau orang-orang musyrik, meskipun orang musyrik ini wajahnya, ketampanannya mempesona kalian wahai para wanita, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna hamilan liqadri min kitabillahi azza wajal. Mengerti tentang Al-Qur'an. Paling tidak dia punya hafalan tentang Al-Qur'an, faham tentang Al-Qur'an. Laki-laki ini tadi. Kenapa kalau dia sudah paham tentang Al-Qur'an? Maksudnya biar tidak semunyaan kada jadi ulama, tapi dia ngerti Al-Qur'an, punya kebiasaan membaca Al-Qur'an, cinta dengan Al-Qur'an. Ini yang dicari. Karena ini akan menjadikan keluarganya nanti akan ditularkan kebiasaan ini kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Makanya di zaman Nabi SAW itu ada seorang laki-laki yang dikawinkan oleh Nabi SAW dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Artinya Al-Quran yang diajarkan ini boleh untuk dijadikan mahar. Ini menunjukkan tingginya arti sebuah pengetahuan seseorang kepada Al-Quran. Artinya ada harganya ini. Nah, ketika laki-laki paham agama, punya hafalan Al-Quran misalnya kan, punya kebiasaan baik terhadap Al-Quran, ngaji rutin apa segala macam, nah maka ini salah satu sifat
yang kalau ada pada seorang laki-laki maka pilih aja jadi menantu, jangan ditolak-tolak lagi. Ya kalau masalah gawian gampang itu Pak, aja asal mau begawi gampang. Nah, ya kalau Pak Anto. Yang kedua, yang ketiga, ayyakuna mustati'an lil ba'ati binau'iha. Nah, laki-laki ini punya kemampuan lil ba'ati binau'iha. Al ba'ah ini para ulama banyak mengatakan artinya itu mampu untuk rujulah ini, apa namanya? Mampu menggauli istrinya. Artinya bukan laki-laki loyo, maksudnya kayak itu nah Pak. Pahamlah. Jadi jangan yang loyo dipilih ini tadi. Mengalihi kayaknya kalau kayak ini ya. Kalau setumat kayaknya sarak. Ditakoni Pak Hakim, kenapa kamu minta cerai wahai wanita? Suami saya loyo Pak Hakim. Nah, makanya laki-laki yang harus dipilih kata Nabi SAW itu kan yang seperti ini. Apa kata Nabi? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda kata Nabi, barang siapa di antara kalian itu yang mampu ba'ah. Ba'ah ini makna, salah satu makna, bukan semuanya, bukan itu saja maknanya. Yang mampu dari kalian ini, di antara kalian ini yang sudah mampu, ya bisa dilakiakan, bisa dibiniakan, segera kata Nabi untuk menikah. Ba'ah juga bermakna binau'iha, juga bermakna mampu untuk mengongkosi, punya kemampuan untuk ngongkosi si bini ini tadi. Artinya apa? Punya pekerjaan. Harus kaya? Tidak, harus punya pekerjaan untuk mengongkosi si bini ini tadi. Kalau sudah kada baisi gawian, jadi beban pian kayaknya. Sudah kita kawinakan, biasanya yang baisi anak bebinian ini yang lebih prihatin. Wah, anakku kok kayak ini, kada dibelanjai. Akhirnya si abah yang keluar duit. Nang lelakian melihat abahnya keluar duit, santainya. Nah, ya kan? Takbiratul ihramnya. Abahnya menggaduhi kok, ada apa kita ribut-ribut, ya kan? Tapi dipilih lebih dulu sebelum kita menikahkan. Takuni, gawian nikah apa? Dan gawian ini Pak, tidak harus mereka itu sukses. Selama mereka ini mau bekerja, ya kan? Apa gawian nikah nak? Ulun tukang ojek bah. Jam berapa ikam mau ojek? Ulun habis subuh keluar, kayaknya duhur hanyar bulik. Punya semangat anak ini. Tidak ada masalah. Hasil tidak harus besar, tidak harus kaya, tapi dia punya kemauan untuk bekerja. Itu akan menjadikan orang itu sukses. Adalah kita ini yang keluar dari rahim ibu langsung bejas. Kadada Pak, semunyaan melarat kita ini, iya kan? Oh itu anak orang sugih keluarnya bejas, naik Harley Davidson keluarnya misalnya, tidak ada, semunyaan keluar tidak membawa apa-apa. Tapi nanti orang ketika dia punya semangat, maka dia bisa menjadi orang-orang yang sukses. Ini salah satu ayyakuna lil ba'ah binau'iha. Ini apa namanya? Termasuk belanja dan segala macam. Lalu yang berikutnya adalah ayyakuna rafiqan bin nisa, lembut juga dengan nisa, dengan wanita. Kalau tadi si istri dicari yang lembut untuk apa? Untuk anak-anaknya, untuk dirinya. Kalau bininya pina ganas, pian sarik inya dibarinya sianida kopi kita kayaknya. Ya kalau mati kita ganas ini biniannya. Tak di lembut, bini lakiannya pun dicari yang lembut. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabiyah, yakni Fatimah binti Qais, ini mau menikah, dilamar langsung oleh 3 orang. Nah, apa pian? 3 orang yang langsung datang beimbai melihati Fatimah binti Qais. Yang satu Muawiyah, yang satu Abu Jaham, dan yang satu Usamah bin Zaid. 3 ini tadi. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini 3 ikung Rasulullah antri ya. Kalau siapa yang saya pilih? Maka Nabi mengatakan, kalau Muawiyah, amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Muawiyah itu miskin ya Rasulullah. Bukan berarti Nabi melarang orang ini miskin, tidak. Tapi Nabi memberikan gambaran kepada Fatimah binti Qais. Kalau ikam pilih Muawiyah, Muawiyah itu miskin. Kalau ikam pilih Abu Jaham, farajulun la yadha'u asahu
Ini orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya. Maknanya apa? Ketujuh memukul. Tongkat ini di tangan terus, salah pukulnya. Ini Abu Jaham, kata Nabi SAW. Tapi menikahlah engkau dengan Usamah, karena Usamah ini hubbu Rasulillah ibnu hubbi Rasulillah, kecintaan Nabi dan anaknya kecintaan Nabi. Nabi tahu Usamah ini sejak bayi, tahu sifat-sifat Usamah ini seperti apa. Maka Nabi memberikan saran, menikahlah dengan Usamah. Kalau Muawiyah miskin, lain kalau misalnya Jar Fatimah, kada ya Rasulullah, kada apa-apa biar miskin, ya silakan. Nabi cuma mengatakan ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Tidak ada menjelekkan, Nabi tidak menjelekkan. Cuma menyebutkan sifat-sifat. Nah, Abu Jaham tadi suka mukul, tapi kata Nabi, pilih yang rafiq, pilih yang pencinta, penyayang kepada istrinya. Nah, akan terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan kayak Nabi ini biru-biru di mata ya. Kalau kenapa ding, kenapa ajar abahnya, kenapa anak di jab lawan abahnya ya, salah sedikit biru-biru matanya. Kan ada biasanya kan binian kayak itu, boleh ke rumah abahnya apa biru-biru, dipukuli sang laki. Nah ini laki yang kayak ini coret, jangan diambil minantu pak. Nah ini yang keempat tadi. Yang kelima, antusarral mar'atu biru'yatih. Wanita ini, laki-laki ini, sang wanita akan senang kalau melihatnya. Kalau tadi kan wanitanya supaya suaminya senang melihatnya, sekarang juga supaya si wanita menjadi senang ketika melihat lakinya. Maka ini juga mengajarkan kalau kita ini ada orang laki-laki, anak kita takuni juga pak, meskipun kita berhak untuk menjulung langsung ya kan, tapi takuni juga, nak ikam kayak apa lawan ini. Nah, sampai akan muhanya akan dipertemukan kayak apa. Kadang-kadang si anak ada ketujuh lawan muhanya, misalnya ulun ada ketujuh bahaya, pokoknya ulun kada mau, misalnya itu. Jangan dipaksa-paksa, karena jadinya nanti kada jadi sakinah mawaddah warahmah, jadi ribut, karena jadi pemberontakan ya. Kalau nah ini kenapa wanita ini untuk disuruh untuk menjadikan apa yang dia lihat itu menjadi agar menyenangkan dirinya, yaitu tadi supaya kada terjadi kekacauan, supaya tidak durhaka si wanita ini kepada suaminya. Karena kalau sampai dia durhaka karena kada ketujuh lawan suaminya, dia yang berdosa, kesian dia nanti berdosa, masuk neraka gara-gara tidak taat kepada suaminya, memperlakukan suaminya dengan cara yang tidak baik. Nah ini yang diinginkan, bagaimana agar si suami ini pun, calon suami ini pun, si calon istri pun itu senang melihatnya. Karena ada di zaman Rasul SAW seorang wanita yang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini tidak mencela suami saya dalam urusan agama, ini laki-laki yang masya Allah baiknya luar biasa wahai Rasulullah, orang yang baik sekali, tapi sebuting ulun yang kada ketujuh. Apa ajar Nabi SAW? Ulun kada ketujuh lalu melihat muhanya. Artinya tidak senang lihat muka si laki-laki ini tadi. Akhirnya diceraikan, dikembalikan. Ini kasus khulu. Nanti kalau kita membahas dalam bab khulu, ini hadis ini biasanya yang jadi patokan. Akhirnya dikembalikan. Mahar yang sudah diberikan itu dikembalikan lagi, lalu dipisahkan oleh Nabi SAW. Ini yang kelima. Yang keenam, ayyakuna ghaira aqim. Laki-lakinya itu tidak mandul. Tidak mandul artinya bisa punya keturunan. Kayak apa Ustaz? Hendak tahu, belum dites kayak apa? Ya dilihat keluarganya. Masa kena hendak kawin, tes dulu lah. Kalau tidak bisa hamil, batal. Tidak bisa seperti itu. Tapi dilihat keluarganya. Oh, ini bayi si ding sanak 4 ikung. Ding sanak yang pertama kada bayi si anak. Ding sanak kedua kada bayi si anak misalnya. Ding sanak ketiga kada bayi si anak. Ini pahalusnya. Ini pacangan sama aja ini kira-kira. Nah itu dilihat dari situnya. Bisa. Kalau dilihat anaknya banyak, nah, ini gampang beranaknya. Gampang beranaknya. Oh ini anaknya banyak, 3 ikung, ini 4, ini 7 misalnya. Ya kalau gampang beranak, ibaratnya ajar istilah-istilah kami di Jawa ini, tepe huruf sandal aja sudah langsung positif. Ya kalau sandalnya aja tepe huruf ditespek langsung positif. Ini gampang. Artinya ini walud kata Nabi SAW. Lain walud lah, walud. Walud itu gampang
gampang punya anak, gampang hamil. Nah ini yang perlu dicari adalah orang yang tidak mandul, atau juga bisa berarti tidak punya penyakit yang macam-macam. Nah, karena nanti bisa jadi ada halangan di dalam urusan membangun keluarga ini. Syarat yang lain adalah kafaah. Kafaah ini kada terlalu mutlak. Kafaah itu yang seimbang. Seimbang itu bisa jadi dalam urusan keturunannya, bisa juga berarti di dalam profesinya, gitu. Nah, suaminya direktur, ya, kalau istrinya tukang tapas misalnya, ya kan ada apa-apa. Tidak mutlak, ini tidak mutlak. Tapi suatu keadaan akan menjadikan ini berpengaruh. Atau ibunya direktur, ya, kalau abahnya misalnya tukang ojek misalnya, bukan merendahkan ini malah, ini tidak kafaah maksudnya, tidak sekufu. Akhirnya karena dibawa pertemuan, ditakoni orang lakinya, pian apa gawiannya apa yang laki ini tadi, ulun ngukur proyek jalan misalnya, ya kan, pakai sepeda ojek. Nah ini kan kafaah ini untuk itu, untuk kehidupan tadi, untuk kemasyarakatan tadi, kafaah. Jadi seimbang. Karena kadang-kadang kalau tidak sekufu, tidak kafaah, ini tidak mutlak malah, tidak mutlak. Jadi boleh saja orang biasa kawin anaknya orang ningrat, tidak ada masalah. Habib misalnya kawin lawan kada Habib, tidak ada masalah. Memang ada orang-orang yang mengatakan ini tidak kafaah, mereka melarang untuk itu hak mereka. Secara nasab tidak kafaah, mereka nasabnya tinggi, kawin dengan orang biasa tidak boleh katanya. Itu kafaah. Tapi bukan mutlak ini, bukan tidak sah terus nikahnya, sah tetap nikahnya. Tapi memang terkadang kalau tidak satu kufu itu timbul permasalahan-permasalahan yang lain, ya kan? Si laki biasa makan pakai sendok garpu, ya kalau. Nah si bini ini bingung, orang hendak makan pakai sendok lawan garpu, ini diputar-putarnya, biasa makan bekucau misalnya, ya kalau. Nah ini waktu pertemuan repot. Pernah kejadian Zaid bin Harithah ini dikawinkan oleh Nabi SAW dengan Fatimah bintu Jahash. Zaid bin Harithah ini bekas budak yang dimerdekakan oleh Nabi. Ini bapaknya Usama. Ini kecintaannya Nabi ini. Zaid ini kecintaannya Nabi. Sampai dikatakan oleh ulama, salah satu nama yang kalau disebutkan ada pahalanya ya namanya Zaid ini tadi. Karena nama orang yang disebutkan selain nama Muhammad SAW, orang biasa yang disebutkan di dalam Al-Quran ya Zaid. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Nah, kan likaila, terus di dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab itu. Al-Ahzab rasanya. Jadi ini Zaid ini namanya. Nah, Zaid ini dikawinkan oleh Rasul dengan Zainab bintu Jahash. Siapa Zainab bintu Jahash? Quraisyah, ningrat. Ini bekas budak, ini ningrat. Dikawinkan karena Nabi yang menyuruh. Ya sudah taat semuanya. Setelah perkawinan berjalan, Zaidnya mengeluh kepada Nabi SAW. Kada sanggup ulun kawin lawan Quraisyah ini tadi. Ini grup elit ini Quraisyah. Suku Quraisy, wanita-wanita Quraisy, kada sanggup, kada tahan ya, kada tahan karena kedudukannya Quraisyah ini, ya kalau wallahu alam, kada tahannya seperti apa, mungkin ketemu dengan kerabatnya atau ketemu seperti apa, wallahu alam. Yang jelas Zaid mengadu kepada Nabi SAW bahwasanya kada sanggup ini. Nah, ini kenapa ini yang terjadi seperti ini? Ya ini sebab kafaah tadi, tidak ada keseimbangan antara yang satu dengan lain. Ini wajar, ini normal di dalam kehidupan sehari-hari, memang seperti itu keadaannya. Kalau tidak kafaah ini kadang-kadang repot, karena bininya dimamai. Makanya kami itu orang kampung dibawahi ke kota kada mengerti, ya kalau menyupani laki, nah itu kan biasa kayak itu. Nah ini kafaah ini diinginkan untuk seperti itu. Nah ini beberapa kriteria dari seorang wanita dan seorang laki-laki yang akan menikah. Kalau mau yang istimewa semuanya ada. Kalau ada wanitanya tadi punya agama dan segala macam, laki-lakinya juga begitu. Maka kalau kriteria seperti ini dipilih, maka insya Allah
sakinah, mawaddah, warahmah, berkeluarga mulai di dunia sampai nanti bertemu lagi di akhirat, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, akan bisa insya Allah tercapai. Karena syarat-syaratnya ini sudah speknya yang nomor 1 misalnya. Ini spek-spek top ini sudah. Biniannya speknya top, lakiannya speknya top. Insya Allah jadi bagusnya. Nah kemudian setelah menikah ini dinikahkan, maka antara yang satu laki-laki dan wanitanya harus mengerti tentang hak masing-masing. Karena setelah mereka ini bersatu, ini kan dua kepala dijadikannya satu, ya kan? Dua pemikiran jadi satu, dua kepribadian dijadikan satu. Harus mengerti apa hak yang sebelah, apa kewajiban saya. Dan ini juga harus tahu apa hak saya kepada istri saya dan apa kewajiban saya kepada istri saya. Masing-masing harus ngerti. Kalau tidak ngerti hak dan kewajibannya, ambiar kayaknya keluarganya, ya kan? Karena bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masih ada waktu ini, Pak. Berapa menit? Oh, ini hak ini panjang ini. Berarti disambung hari Rabu ya, insyaallah. Ini hak-hak wanita, hak-hak suami dan hak-hak istri agar tercapai kehidupan yang baik di dalam keluarga. Dan hak yang pertama adalah hak seorang suami kepada istrinya. Hak seorang suami begitu besar kepada istrinya. Artinya hak suami ini agung, harus dijaga. Makanya sampai-sampai kalau bertentangan misalnya suami menyuruh ke hulu, ini dalam keadaan ketaatan semuanyaan lah. Suami membawai ke pengajian misalnya, abahnya membawai beelangan misalnya, karena besarnya hak suami dia harus ikut ke pengajian bersama suaminya. Ikam abah nak membawai, ini suami ulun, haknya lebih besar daripada seorang bapak. Ini dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kedudukan seorang suami, kedudukan seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam itu penegak, yang menegakkan wanita. Kalau kada ditegakkan roboh wanitanya, ya kan? Penegak atau pemimpin. Jadi dia yang mengatur segala sesuatunya tentang wanita ini, dia yang mengatur. Orang-orang kadang-kadang cuma ayatnya di stop sampai di sini kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Padahal ada sebabnya. Kenapa laki-laki ini dikatakan qawwamuna 'alan nisa? Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya mungkin, ya kan? Tegarnya hatinya lebih kuat, perasaannya kada gampang rontok, ya. Kalau wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu mengunjuki belanja lawan bebinian, makanya dia dikatakan sebagai qawwamuna 'alan nisa. Ini ada laki-laki, ya kan, kada memberi belanja lawan si bini, hendak jadi qawwam, kurang qawwamnya ente, ya kan? Membelanjai kada, hendak rijalu qawwamuna 'alan nisa, ndak. Qawwamuna itu karena fisiknya, karena kekuatannya, karena ininya, dan juga terutama karena dia memberi ongkos lawan bininya. Kalau kada mau ongkosi bini, hendak bepadah qawwamuna 'alan nisa. Nehi kadada perai kalau nang gaya ini. Nah, ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-fassalihatun qanitatun hafizan, terus dan seterusnya. Maka ayat ini dikatakan sebagai usul, al-aslul ladzi buniyat alaihi hadhil huquq, ya kan? Hak seorang laki-laki itu pokok perkaranya adalah ayat ini. Laki-laki itu jadi qawwam, jadi pemimpin dengan sebab apa? Dengan sebab dia punya keutamaan dari sisi jasmaninya dan dari sebab dia mengeluarkan uangnya, mengeluarkan hartanya untuk mengongkosi bininya. Maka dengan sebab ini dikatakan bahwasanya hak seorang laki-laki itu begitu besar terhadap istrinya. Nah, kira-kira ini dulu, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ini tentang hak-hak saja, hak laki-laki, hak perempuan. Jadi jangan karena nuntut hak aja tapi kadang mau ngasih kewajiban. Nah, ini bahaya juga. Jadi ada hak dan juga ada kewajiban. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.